Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, di pagi hari ini saya akan menyampaikan materi terkait program BUMDes antara best practice dan best konsep. Perkenalkan, saya Winda, SKMMM, selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bangka Barat, ingin menyampaikan terkait dengan program BUMDes. Kemudian pada BUMDes ini sendiri seperti kita ketahui ada 3 hal yang ingin saya sampaikan di pagi hari ini. Pertama, untuk poin pertama terkait dengan latar belakang dan dasar hukum pendirian BUMDes sendiri. Yang kedua, kondisi pada saat sekarang BUMDes di Kabupaten Bangka Barat, dan yang ketiga hal-hal yang penting yang bisa kita jawab tantangan terkait kondisi BUMDes pada saat sekarang. Nah, ketiga poin ini akan saya sampaikan. Yang pertama, dasar hukum BUMDes itu sendiri, pendiriannya merujuk kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengakui terkait dengan eksistensi BUMDes itu sendiri, dan sekarang terbit Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDesa. Desa dapat mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa itu sendiri. Baik, merujuk dari pendiriannya sendiri, tujuan BUMDes ini yaitu mengembangkan investasi dan produktivitas potensi desa, penyediaan barang dan jasa, peningkatan PADes, dan mengembangkan ekosistem ekonomi digitalisasi yang ada di desa. Pertanyaannya, apakah tujuan ini bisa tercapai? Nah, maka kita akan melihat kondisi pada saat sekarang. Nah, kita masuki ke poin kedua, yaitu kondisi BUMDesa yang ada di Bangka Barat. Pada tahun 2023 ini, seluruh BUMDesa sudah terbentuk, ada 60 BUMDes. Kemudian di antara 60 BUMDes ini ada yang sudah berbadan hukum dan juga sudah terdaftar di Kemendes. Nah, eksistensi BUMDesa ini dapat menjadi perhatian berbagai pihak, sehingga baik dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, maupun perusahaan skala nasional maupun lokal. Nah, kehadiran BUMDes ini yang memang diharapkan untuk menumbuhkan perekonomian di desa. Nah, BUMDes ini sendiri berawal dari pendiriannya dari desa itu sendiri, dan modalnya pun di penyertaannya dari dana desa. Nah, sejauh mana nanti penyertaan modal ini sendiri dimanfaatkan atau dikelola oleh BUMDes yang sudah kita bentuk. Sektor usaha yang digeluti BUMDes itu di Bangka Barat juga belum memperhatikan konsep rantai pasok. Jadi untuk rantai pasokan supply chain-nya dan juga rantai pilionya dalam mengembangkan usaha ini terkesan masih belum begitu maksimal, masih dipasok oleh dari pihak luar seperti itu. Kemudian BUMDes ini dibutuhkan kreativitas, sehingga diharapkan BUMDes itu nantinya ke depannya memang supply chain dan value chain-nya itu memang benar-benar dari lokal dari desa tersebut, itu yang harusnya. Tapi dengan kondisi sekarang ini belum sampai ke sana. Belum lagi persoalan kapasitas pengelola BUMDesnya, kemudian pemahaman pemerintah terhadap pengembangan dan keberlanjutan BUMDes itu sendiri. Nah, ini memang masih belum kita rasakan di desa itu sendiri. Apa tantangan terkait di BUMDes kondisi sekarang? Itu harus kita akui, dari berdiri dan ada kucuran dana desa ini belum begitu maksimal untuk dimanfaatkan seperti itu. Mereka belum mengimbangi kapasitas dan kemampuan pengelolaan baik dari segi bisnisnya sendiri maupun dari SDM pengelolanya. Nah,
dengan adanya anggaran yang disertakan pun itu belum begitu optimal, apalagi kalau dananya itu masih misalnya tidak disertakan setiap tahun, malah lebih mandek seperti itu. Nah, ini harapan kita semua nanti bagaimana kita menjawab tantangan-tantangan ini sehingga BUMDes ini bisa berkembang dan bisa berlanjut. Apa saja strateginya untuk menjawab tantangan ini? BUMDes di Bangka Barat yang telah berdiri dan mendapatkan atau yang bisa bertahan dan bisa dikembangkan, ini diharapkan bisa melahirkan kreativitas dari BUMDes dan inovasi produktif di kalangan warga sehingga terwujud kemandirian kesejahteraan yang merata. BUMDesa perlu memperhatikan rantai pasok dan rantai nilai yang lebih berorientasi pada sumber daya desa setempat. Nah, ini strategi kita untuk menjawab tantangan ini. Dan BUMDes juga diharapkan dapat membangun sinergi baik dengan usaha-usaha warga yang sudah lebih dulu ada. Nah, jika ingin berhasil, BUMDes itu ada 4 indikator yang perlu mereka kembangkan, yaitu pertama adalah tata kelola BUMDes yang profesional. Kedua, keterbukaan informasi terhadap masyarakat. Ketiga, reformulasi kerjasama antar desa dan komitmen kepala desa itu sendiri dalam keberlanjutan untuk melihat potensi-potensi yang ada di lingkungannya. Selain itu, keberhasilan BUMDes itu dipengaruhi oleh kecerdikan menangkap peluang dan pasar. Nah, untuk yang poin ketiga, kita masuki poin ketiga. Apa sih kunci keberhasilan daripada untuk mengembangkan BUMDes ini sendiri? Nah, ada beberapa hal yang kami simpulkan terkait kunci keberhasilan untuk mengembangkan BUMDes ini, yaitu satu, pemilihan unit usaha. Pemilihan unit usaha berdasarkan potensi sumber daya yang ada di desa. Kemudian penanaman modal usaha perlu dioptimalkan melalui berbagai alternatif model investasi, misalnya apakah itu bagi hasil, kemudian wakaf produktif, atau model-model lain yang mungkin bisa kita kembangkan. Jadi harus berkolaborasi, apakah itu PKS yang melakukan PKS atau kerjasama dengan pihak ketiga dan lain-lain. Kemudian poin ketiga yaitu pentingnya kita menggagas pendidikan vokasi bagi warga desa yang produktif, yang usianya masih usia sekolah, misalnya di usia muda, di umur-umur 18 sampai 20 tahun itu, ini masih bisa kita kembangkan. Bagaimana mereka bisa mengembangkan dari segi agribisnis, kemudian pariwisata, ekonomi kreatif. Nah, di sini mereka harus bisa menjawab tantangan ini. Jadi sumber daya manusia yang masih muda ini ya harus perlu kita rekrut dan kita kembangkan, dan mereka bisa sebagai pengurus BUMDes. Perlu ada forum kesinambungan ya. Jadi memang perlu ada kesinambungan pembangunan ekonomi pedesaan dengan lintas urusan baik di kabupaten maupun di kecamatan atau di desa itu sendiri. Di kabupaten itu bisa kita libatkan lintas sektor, yaitu beberapa OPD yang terkait, yaitu dinas PTSP misalnya terkait perizinan, kemudian UMKM itu sendiri bisa kita libatkan dinas DKUP dan juga dinas pariwisata dan kebudayaan. Nah, tidak lebih kalah pentingnya juga ini bagaimana empati dari pengambil kebijakan yang ada di desa, yaitu kepala desa, perangkat desa, dan tokoh masyarakat itu sendiri, kemudian lembaga-lembaga yang ada di desa, sehingga pengelolaan BUMDes dalam hal ini bisa terlibat dan bisa mengentaskan kemiskinan yang ada di desa dan meningkatkan ekonomi kreatif yang ada di desa, sehingga berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa dan juga sebagai sumber pendapatan asli desa. Terima kasih, mungkin itu yang bisa kita sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengetahuan dan juga menambah wawasan dan mengembangkan BUMDes yang ada di desa Bapak Ibu semua. Akhir kata, saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.